Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Siap ya? Kali ini kita bakal gali topik yang, krusial banget. Berpikir dan bertindak independen. Yup, topik yang selalu relevan kapanpun. Betul. Nah, sumber kita hari ini itu bab 4 dari buku The Principles of Power, karyanya Dion Yulianto. Misi kita nih mau coba gali esensi bab ini, terus pahami kenapa sih mandiri dalam berpikir itu penting, dan ya gimana Anda bisa mulai coba terapkan. Oke, Bab ini dibuka sama kutipan Albert Einstein yang, wah, kuat sih. Berpikirlah secara independen ketika kita melihat sesuatu dengan mata kita sendiri. Kita tahu bahwa kita melihatnya dengan benar. Ini kayak jadi pegangan kita nih. menarik. Langsung ke intinya ya. Iya. Terus, figur sentral yang diangkat di buku ini tuh Diogenes. Pernah dengar? Filsuf Yunani abad keempat sebelum Masehi. Sosok yang benar-benar apa ya, beda dari yang lain lah. Oh, Diogenes yang itu ya, yang terkenal. Nyentrik itu. Nah, itu dia. Bayangin aja, dia milih hidup super sederhana di Athena. Katanya malah tinggal di dalam tong gede gitu di pinggir jalan. Hahaha, iya, legendaris itu. Dia benar-benar nolak mentah-mentah kemewahan, standar sosial, ya demi kebebasan berpikir sama bertindaknya dia. Dan itu bukan sekedar cari sensasi atau gimana ya. Diogenes itu kan menganut filsafat sinisism. Intinya tuh hidup sesuai kebajikan sama alam aja. Nolak keinginan-keinginan umum kayak harta, kuasa, atau populer gitu. Dianggapnya ilusi ya sama dia. Betul. Buat dia, kemewahan itu justru ngebelenggu. Waktu ditanya kenapa hidupnya gitu, jawabannya tegas. Dia milih independen total. Bebas dari serakah, bebas dari omongan orang. Wah, jadi kekuatan sejati menurut dia itu bukan nguasain orang lain ya? Bukan, sama sekali bukan. Tapi lebih ke nguasain diri sendiri. Nah, ini ide yang radikal, tapi kok ya relevan terus ya sampai sekarang? Banget. Soal gimana kemandirian berpikir itu jadi sumber kekuatan personal yang otentik gitu kan. Persis. Yang menarik dari Diogenes itu, fokus kekuatannya geser. Dari luar, jadi ke dalam diri. Dengan hidup independen, prioritasnya ya pengembangan diri aja sebagai manusia utuh. Bebas dari, katakanlah, rantai emas materi dan ekspektasi sosial. Rantai emas. Suka istilahnya. Nah, kisah dia ini jadi kayak fondasi buat langkah-langkah praktis yang ditawarin buku ini. Biar Anda juga bisa bangun pengaruh lewat kemandirian. Oke, nah mari kita bedah nih langkah-langkah praktis dari bukunya yang terinspirasi dari semangat Diogenes tadi ya. Yang pertama, dan ini fundamental banget, temukan nilai inti Anda. Ah, ini dia. Ini soal gali, identifikasi, apa sih yang benar-benar penting buat Anda? Integritas, jujur, adil, kreatif, macam-macam kan bisa. Nah ini jadi kompas internal Anda nanti. Dan ini bukan cuma sekedar latihan refleksi iseng ya. Nilai inti ini jadi batu pijakan pas Anda lagi hadapi pilihan sulit atau ya tekanan dari luar. Kalau nggak jelas nilai intinya, gampang banget ke bawah arus kan? Bener banget, gampang goyah gitu ya. Ini fondasi buat langkah berikutnya berarti. Tepat. Oke, langkah kedua, berani menentang norma sosial. Nah ini sering disalahartikan nih. Dikira cuma soal berontak doang. Iya, padahal maksudnya lebih dalam ya. Ini bukan soal gimana ya asal beda atau asal nentang aja, tapi lebih ke punya keberanian buat nanya ke diri sendiri. Aturan nggak tertulis atau ekspektasi sosial ini sejalan nggak sih sama nilai inti gue? Bikin gue tumbuh nggak sih? Pertanyaan kritis ya. Betul, kalau jawabannya enggak, ya Anda berani ambil jalur lain. Walaupun mungkin itu bikin Anda kelihatan aneh atau nggak populer. Nah, disitulah kebebasan sejatinya. Oke. Jadi bukan sekedar rebel without a cause ya. Lanjut, langkah ketiga. Selalu cari kebenaran dan pengetahuan. Ini nyambung ke kutipan Einstein tadi ya. Lihat pakai mata sendiri. Artinya ya berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah informasi. Dan ini perlu usaha aktif loh. Nyari data, mempertanyakan asumsi kita sendiri juga. Jangan cuma asumsi orang lain. Objektivitas jadi penting banget. Apalagi di era sekarang, informasi banjir gini ya kan? Wah, iya benar. Kemampuan nyaring dan analisis independen ini jadi superpower lah ya. Bisa dibilang gitu, superpower yang penting. Mantap. Lanjut langkah keempat. Jujur pada diri sendiri dan orang lain.
Ini kedengarannya simple ya, tapi praktiknya gimana? Nah, itu dia. Seringnya nggak gampang. Jujur sama diri sendiri itu artinya ya ngakuin kekuatan dan kelemahan kita, motivasi kita apa adanya, tanpa pakai topeng. Kadang nggak enak ya ngakuin kelemahan. Betul. Terus, jujur ke orang lain itu ngebangun kepercayaan. Itu fondasi hubungan yang asli, yang otentik. Buku ini nekenin banget kejujuran inilah yang bakal narik orang-orang tulus masuk ke hidup Anda. Masuk akal sih. Orang kan bisa ngerasain ya kalau ada yang nggak jujur. Oke, langkah kelima. Terima tanggung jawab, artinya ya mengakui kalau tindakan dan keputusan kita itu ada konsekuensinya. Mau baik atau buruk. Dan ini bukan soal nyala-nyalain diri sendiri terus ya, tapi lebih ke, kepemilikan gitu, ownership. Pas Anda ambil tanggung jawab penuh, Anda juga ambil lagi kekuatan buat belajar dan berubah. Kesalahan itu bukan akhir segalanya. Tapi jadi data ya. Persis, jadi data buat perbaikan. Ini inti dari kedewasaan, dari kemandirian itu sendiri. Oke, 2 langkah terakhir nih kayaknya nyambung erat ya. Keenam, tetap konsisten dan gigih. Maksudnya, pegang teguh nilai dan tujuan Anda, walaupun lagi susah atau banyak tekanan. Iya, konsistensi ini yang ngebangun reputasi, integritas. Orang jadi tahu Anda tuh pegangannya apa. Gigih itu nunjukin kalau komitmen Anda ke nilai itu bukan cuma omongan, tapi beneran dilakuin. Ya, butuh energi sini, butuh tahan banting mentalnya. Pasti. Dan yang terakhir, ketujuh, berbagi inspirasi. Jadi setelah Anda mulai ngerasain nih enaknya, kuatnya jadi mandiri, coba dorong orang lain juga buat nemuin jalan mereka. Tapi ini bukan soal menggurui ya, lebih kayak nyalain lilin orang lain pakai lilin kita gitu. Ngasih contoh aja, kalau hidup otentik dan mandiri itu bisa kok dan berharga. Ini bisa bikin efek positif yang nyebar. Efek riak ya? Keren. Jadi setelah kita bedah semua ini, intinya apa sih buat Anda di luar sana? Intinya, berpikir dan bertindak independen model Diogenes dan panduan buku ini tuh bukan soal jadi aneh atau antisosial gitu ya. Bukan itu poinnya. Tapi lebih ke gimana cara mengakses sumber kekuatan terdalam Anda, integritas, keberanian, dan ya itu tadi, kemandirian sejati. Ini soal kebebasan buat jadi arsitek hidup Anda sendiri, bukan cuma jadi aktor yang mainin skenario orang lain. Nah ini mungkin munculin pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Coba deh pikirin. Di area mana dalam hidup Anda sekarang, mungkin kerjaan, hubungan, atau pilihan gaya hidup Anda, ngerasa paling susah buat jaga independensi berpikir atau bertindak. Terus, dari 7 langkah tadi, ada nggak satu langkah kecil aja yang konkret yang bisa Anda coba lakuin minggu ini buat mulai ya ngetes batas zona nyaman Anda di area itu? Pertanyaan bagus buat direnungkan ya. Iya, coba direnungkan lebih jauh.